Ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya soal peluang Indonesia menjuarai Piala AFF U23 nanti malam melawan Vietnam bersama Budi Setiawan, ini founder Football Institute. Pagi Mas Budi. Pagi, Halo, Mas selamat pagi, Bayu, Mas. Mbak Mas Budi Maria. sudah melihat jalan kemarin semifinal seru dan menegangkan. Akhirnya gitu ya setelah Ini kita ketemunya sama Vietnam ya. Analisisnya Vietnam. Mas Budi terlebih dulu deh soal nanti dengan Vietnam. Ya, pertama sebelumnya kan banyak yang meragukan nih tuh. tentang peluang Indonesia, jangankan juara. Lolos grup aja kemarin banyak diragukan karena pertandingan pertama kalah lawan Malaysia, lawan Timur Leste cuma menang 1-0. Ya, kemarin juga banyak insiden-insiden atau persiapan menuju AFF U23 ini tentang pelepasan pemain. Ya, Ketua BTN menyampaikan banyak yang tidak mau melepas pemain, tapi sebenarnya kalau secara statistik kita bandingkan antara SEA Games 2023 dengan yang sekarang AFF U23, sebetulnya hanya 10 pemain yang nggak dipanggil dalam tim sekarang. tim yang sekarang. Jadinya kekuatannya itu ya memang 50%. Dan itu juga bukan hanya dialami oleh tim Indonesia, tapi semua tim juga mengalami hal yang serupa, baik itu kemarin Thailand kita menang dan Vietnam. Vietnam juga hanya nggak nyampe 10 pemain yang ada di AFF ini dengan yang SEA Games kemarin. Artinya kekuatannya equal juga ya sebenarnya. Equal sebetulnya. Ya, cuma memang kita kekurangan pemain. Dari 23 yang eligible yang harusnya ada di AFF ini, 2 ternyata dipanggil oleh BTN tapi tidak bisa bermain karena sanksi. Ya. Yang 3-nya ini lagi cedera nih, Irfan Jauhari, lalu Kanu, sama Bagus Kava. Jadi sebetulnya cuma punya 18 pemain. Nah, ini tantangan buat STY apakah bisa compete nih maksimal nggak di final nanti lawan Vietnam. Oke, tapi kalau peluang dari segi performanya dengan 18 ini Anda melihat seperti apa? Mas? Ya, sebetulnya kan kemarin dari pertandingan pertama sampai terakhir kemarin ada rotasi yang dilakukan oleh STY. Dan sebetulnya itu bagus. Dari awal kan memang PSSI ini nggak menetapkan target khusus lah untuk AFF U23 ini, karena targetnya itu adalah untuk lolos Olimpiade. Ya. Jadi memang tahapan-tahapan untuk mengambil pemain yang berbeda dengan yang SEA Games kemarin itu diperlukan, dan ternyata mereka tidak mengecewakan, dan harusnya BTN ke depan harus memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang belum pernah memiliki cap internasional untuk tampil agar kita lebih siap nih untuk lolos Olimpiade. Oke, ada nama-nama baru juga ya di timnas. Tapi kalau melihat dari performa kita melihat kemarin Thailand nih, Mas Budi gitu. Sedikitnya lihat analisis sedikit lah gitu. Apa yang menjadi advantage dari tim Indonesia kemarin gitu? Kita akhirnya tuan rumah loh, kita kalahkan 3-1 lagi. Advantage terbesar dari tim Indonesia sebetulnya ada di sosok pelatihnya. Pelatih kita STY. Sebelum match pre-conference kan mengatakan pelatih Thailand, wah kita sangat respect sama tim Indonesia karena dilatih oleh STY. Walaupun sempat sesumbar tapi ternyata STY kan bisa membuktikan. Di match conference dia mengatakan kita udah punya tips untuk ngalahin Thailand dan itu dibuktikan. Nah sekarang Vietnam memiliki strategi yang agak berbeda sama Thailand, nggak mau sesumbar. Dia berusaha memuji setinggi langit STY biar apa? Biar pemain-pemain merasa tinggi hati, tidak cepat pede, cepat puas diri. Nah itu ancaman yang berbeda yang ingin ditampilkan oleh Vietnam dibandingkan Thailand. Strateginya berbeda. Strateginya berbeda. Iya, tapi mental timnas kita bagaimana? Mental timnas kita dari sebagian besar pemain ini sudah pernah tampil di AFF di SEA Games kemarin sebagai juara. Nah harusnya ini bisa menular kepada pemain-pemain yang lain yang baru pertama kali tampil di ajang ini. Sebetulnya kekuatan tim Indonesia ini kan yang kurang ini kan adalah menjadikan kemenangan itu sebagai candu. Jadi jangan cepat puas diri. Kemarin udah dapat emas, kita menang lawan Vietnam pertama kali nih. Dari 7 kali sejarah kita lawan Vietnam, kita kalah 3 kali, baru menang sekali kemarin di SEA Games. Nah ini kesempatan untuk mencetak rekor lagi. Oke. Kalau melihat dari performa Vietnam beberapa kali bermain kemarin di AFF untuk kemudian masuk ke final ini, apa sih tantangan yang akan dihadapi oleh timnas kita? Ya, Vietnam ini tim paling stabil dalam turnamen ini. Karena memang mereka menyiapkan bukan hanya tim nasionalnya, tapi fondasi sepak bolanya disiapkan sama mereka. Kalau nggak salah mereka bikin 2 tim juga kan? Iya, mereka bikin 2 tim. Dan Thailand, Malaysia juga sama. Tapi yang lebih banyak stok pemainnya, ya kita harus akui Vietnam. Karena pemberdayaan kompetisi sepak bolanya, akademinya, itu sangat masif dilakukan. Mereka punya blueprint di tahun 2030 mencetak 12.000 pemain dan 1.200 klub.
Dan itu kan artinya mereka udah siap targetnya itu adalah 10 besar di Asia. Nah, kita belum pernah melihat PSSI menyampaikan blueprint ke depannya nih seperti apa. Ini yang kita mau tahu dari PSSI. Karena bicara tim nasional ini kan adalah puncaknya. Ya. Tapi pembinaannya itu kan harus melalui kompetisi. Nah, kompetisi kita lebih sibuk kepada hal-hal yang sifatnya rame-rame, 8 besar, semifinal, final. Padahal kan yang penting bagi pemain itu kan adalah jam terbang. Semakin banyak jumlah pemain bertanding, itu malah semakin menambah pengalamannya mereka. Oke, kalau saya balik lagi ke belakang kalau soal pembinaan timnas dengan blueprint tadi Vietnam, kita berkaca sama Indonesia begitu. Nah, kemarin yang kejadian kenapa Indonesia STY merasa bahwa ini timnya belum optimal karena ada beberapa pemain yang ya cedera, sanksi dan tidak dilepas oleh pelatihnya sendiri. Itu kan juga jadi kontraproduktif sebenarnya untuk pengembangan timnas Indonesia ke depannya. Demikian nggak, Mas Budi? Ya, memang tantangan melatih sepak bola di Indonesia bukan hanya dialami oleh STY saja. Pelatih-pelatih sebelum STY pun juga merasakan itu. Jadi mau nggak mau memang dia harus bekerja keras untuk satu menyesuaikan dengan iklim, kedua bisa merubah sistem itu. Nah itu makanya ada direktur teknik yang di-invite sama PSSI untuk merapikan nih fondasi sepak bola kita. Tapi apakah itu bisa instan? Nah kan keinginan dari masyarakat atau supporter itu kan maunya kan instan. Pokoknya setiap pengen juara langsung aja gitu. Maunya juara terus. Nah ini tantangan-tantangan ini nggak bisa diselesaikan dalam waktu yang instan. Gitu ya. Oke, balik lagi ke soal Vietnam. Tadi kalau advantage kita soal soal semangat, soal moral, soal STY-nya nih gitu. Tapi yang bisa diaplikasikan secara praktis di lapangan itu nanti seperti apa, Mas Budi? Kalau misalnya Mas Budi melihat. Lagi di final nih. Di final. Ya kita punya pemain-pemain kunci. Sananta udah pasti menjadi andalan di lini depan. Ada Beckham di tengah. Jadi ada beberapa pemain-pemain kunci yang sudah teruji dan itu nggak luput dari rotasinya STY. Artinya tidak diganti. Nah itu pemain-pemain yang mungkin bisa menjadi kunci kemenangan kita. Tapi apakah mereka bisa menekuk Vietnam di 90 menit pertama? Nah ini yang menjadi persoalannya. Karena kalau nggak selesai di 90 menit, bisa agak berat ini. Karena kita terbatas masalah pergantian pemain. Seberapa percaya diri kita, Mas? Kalau saya sih percaya Indonesia bakal dapat emas. Juara satu lah ya gitu. Dengan menghadapi Vietnam gitu. Kira-kira kalau dari terawangannya. Nah, itu dia. Saya nggak mau ngomong skor. Tapi akan seperti apa pertandingannya? Pertandingan pasti ketat. Karena Vietnam sudah membuktikan diri dalam 5-7 tahun terakhir selalu memberikan kejutan. Dan udah bersaing dengan Thailand. Sementara kita lagi mengejar ketertinggalan dengan Thailand dan Vietnam. Jadi udah dipastikan pertemuan dengan Vietnam dan Thailand pasti selalu menegangkan. Kemarin pun juga kan kita menegangkan. Apalagi ini. Nah, siapa yang bisa ngegolin pertama udah pasti akan jadi kepercayaan dirinya akan tumbuh. Mental dari timnas kita kemudian yang harus dijaga ya. Terima kasih ya Mas Budi. Banyak Mas Budi, menarik. Saya juga menjadi mungkin berupaya tidak menjadi salah satu fans fanatik yang instan gitu ya. Kita doakan yang terbaik aja ya. Nanti malam buat timnas Indonesia semoga bisa meraih trofi. Amin. Apapun itu mereka sudah luar biasa masuk di final ya.